sangat cintai karena Allah. Semoga kita dirahmati dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muasil dari sana kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Ini doa yang keberapa? 8. 8. 8, Zat. Ke-8. Iya, di situ tulisannya 8. 8 apa 7? 8. Yang pertama doa apa? Doa bangun tidur. Kedua, lepas pakaian. 3, masuk kamar mandi. Kamar mandi. Berwudu. 2, sebelum wudu. Kemudian doa setelah wudu. 2, setelah wudu. 6. Doa keluar kamar mandi. Harus kelihatan. Ya kan? Doa keluar kamar mandi kan? Terus doa apa? Sekarang 8. Ya benar. Sekarang yang ke-8. Berarti sekarang hari yang ke-8. Iya. Alhamdulillah. Untuk udah puasa berarti 8 hari ya? Semoga kita sampai ya puasa full, kemudian juga kita belajar bisa full. Semoga Allah beri istiqomahan. Baik, kita mulai. Yang ke-8 adalah doa keluar rumah. Ya, doa keluar rumah. Ada di sana hanya Ustaz tulis satu saja doanya. Adapun doa keluar rumah ada doa yang berikutnya tambahannya, dan itu juga tidak kalah bagusnya, sangat bagus juga. Baik, Ustaz bacakan doa yang pertama ya. Doa yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Adapun doa yang kedua adalah Allahumma ini, maksudnya bukan doa yang kedua, doa boleh dibaca kedua-duanya ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat dan atau menyesatkan orang lain. Ya, jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh orang lain. Jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh orang lain. Kemudian jangan sampai juga aku berbuat kesalahan atau disalahi oleh orang lain. Kemudian jangan sampai aku menganiaya atau dianiaya orang lain. Dan jangan sampai aku berbuat bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Baik. Atau juga terjemahnya ya, yang enaknya itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan oleh orang lain. Jadi ada dua ya, kesesatan dari diri dia atau dia disesatkan oleh orang lain. Dari ketergelinciranku atau digelincirkan oleh orang lain, dijatuhkan oleh orang lain, ya. Dari menzolimi diriku sendiri atau dizolimi oleh orang lain. Dan juga dia berlindung dari kebodohan diriku atau dibodohi atau dijahili oleh orang lain. Ya. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Bunyi hadisnya adalah idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala billahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqal hina idin hudita wa ukita fatatanaja lahu asyayatin fayaqulu lahu syaitan akhar
kaifa laka bi rajulin qad hudi wa kufi wa wuki. Baik, idza kharaja ar-rajul. Idza kharaja ar-rajulu, jika keluar salah seorang laki-laki ya, jika keluar seseorang dari rumahnya, min baitihi, dari rumahnya. Ya. Faqala, kemudian dia berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengannya, yaitu dengan Allah. Ya, yaitu tiada daya, tiada daya dan kekuatan kecuali Allah, kecuali dengan Allah. Ya, maksudnya kecuali Allah yang memiliki daya dan upaya tersebut, daya dan kekuatan tersebut. Qala, dan dikatakan kepadanya ketika itu, Aina idin hudita, ketika itu engkau telah diberi petunjuk. Dan engkau dicukupkan. Dan engkau dijaga. Ini apa? Fatatanajjalahu syayatinu. Nah, para syaitan itu menyingkir darinya, menjauh darinya. Ya. Menjauh darinya. Fayaqulu lahu syaitanu akhar, dan berkata setan yang lain ketika ada setan yang berusaha untuk menggelincirkan dia, menggoda dia, menyesatkan orang tersebut. Berkata setan yang lain, ya, kaifa laka bi rajulin qad hudi wa kufi wa wuki. Ya. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, dan diberikan penjagaan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Jadi ketika seorang keluar dari rumahnya, idza kharaja ar-rajul min baitihi, seseorang keluar dari rumahnya. Faqala, dan kemudian dia berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan kepada qala yuqal, aina idin hudita wa kufita wa wuqita. Pada hari ini, ketika ini engkau telah diberi petunjuk. Kemudian engkau diberi kecukupan, dicukupkan, dan engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanajjalahu syayatinu, maka para setan itu menjauh darinya, menyingkir. Setan-setan pun menyingkir darinya, menjauh darinya. Jika ada setan yang mendekat, yang berusaha untuk menggodanya, fayaqulu lahu syaitanu akhar. Maka setan yang lain berkata kepada setan tersebut, kaifa laka bi rajulin qad hudi, ya, qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Kaifa laka bi rajulin, bagaimana engkau akan memberi bisa mengganggu seorang qad hudiya, yang dia sudah diberi petunjuk oleh Allah, wa kufiya, dan dicukupkan oleh Allah, kebutuhannya dicukupkan oleh Allah, wa wukifa, dan juga wa wukiya, dan juga dijaga oleh Allah. Ya. Kaifa laka bi rajulin, bagaimana engkau bisa menyesatkan, mengganggu, ya, seorang qad hudiya, yang dia udah dikasih petunjuk sama Allah, kata setan yang lain itu. Wa ukifa, dan dia udah diberikan kecukupan oleh Allah, semuanya diberikan kecukupan, kebutuhannya semua, hajatnya sudah dicukupkan. Bagaimana mungkin? Bukan orang fakir lagi dia. Wa ukiya, dan juga dia sudah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ya, hadis yang kedua,
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kecuali rafa'a tarfahu ila sama. Faqal, kemudian kecuali dia menghadapkan pandangannya ke arah langit. Menghadapkan pandangannya ke arah langit. Lalu dia membaca zikir. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari kesesatan diriku atau disesatkan oleh orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan oleh orang lain, atau dari menzolimi diriku atau dizolimi oleh orang lain, atau membodohi diriku sendiri atau dibodohi oleh orang lain. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini juga dikatakan sang sahih oleh Al-Albani rahimahullah taala. Saya pusat bahas yang kedua dulu ya. Yang hadis yang kedua dulu. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla azilla uzalla azlima uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Karena ini hanya tambahan saja. Ya, adapun nanti yang antum tulis faedahnya adalah hadis yang pertama yang ada di buku tersebut. Baik, zikir ini meminta perlindungan kepada Allah dari beberapa hal, diantaranya adalah meminta perlindungan dari perkara yang berkaitan dengan agama. Ya, karena meminta petunjuk. Minta jangan sampai menyesatkan dirinya atau disesatkan oleh orang lain. Ya, meminta perlindungan dari kesesatan atau disesatkan oleh orang lain, dari bangsa jin, dari setan dari bangsa jin atau setan dari bangsa manusia yang ingin menjauhkan dia dari jalan yang lurus. Ya, dia dari jalan yang lurus, menjauhkan dia dari jalan yang lurus. Kemudian juga meminta perlindungan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia. Yaitu seperti menzolimi diri dia sendiri, atau dia dizolimi oleh orang lain, atau dia digelincirkan atau menggelincirkan diri dia sendiri, atau dia digelincirkan oleh orang lain. Ya. Atau juga dia dizolimi oleh orang lain dalam perkara jiwa, harta, dan kehormatan. Dan juga meminta perlindungan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Ya, tergelincir dalam dosa atau digelincirkan oleh orang lain dari kejahatan mereka dan lain sebagainya. Juga dari kejahilan, ya, kebodohan dari diri dia sendiri atau dia dijahili oleh orang lain. Ya, jadi meminta perlindungan perkara akhirat, dan minta perlindungan perkara dunia, atau juga perlindungan yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Ya. Jadi jika seorang membaca zikir ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya, maka jika orang membaca zikir ini, maka dia berarti telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tindak kejelekan. Ya, barang siapa yang terlamatkan dari berbagai kejelekan tersebut, ya kejelekan tadi yang sudah disebutkan, baik kejelekan itu dari dirinya ataupun dari orang lain, dari setan yang menggodanya, maka sungguh dia telah mendapatkan sebuah kebaikan yang sangat besar. Baik, itu yang pertama, itu hadis yang tambahan. Sekarang kita akan bahas tentang zikir yang berkaitan dengan buku tersebut, ya, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baik. Bagaimana tadi sudah Ustaz sebutkan, idza kharajal rajulu, jika salah seorang keluar min baitihi, dari rumahnya, faqala bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya, qala iqal dikatakan padanya, hina idin udita wa kufita wa wukita,
engkau telah diberikan petunjuk, telah dicukupkan kebutuhannya, kemudian telah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabatana jalahu syayatinu. Kemudian setan-setan, para setan itu kabur dari orang tersebut, menjauh dari orang tersebut karena dengan sebab dia telah membaca zikir tersebut. Ya, kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar, kemudian setan yang lain berkata jika ada setan yang mendekat, kaifalaka birajulin, bagaimana engkau bisa menyesatkan seseorang, bisa menggoda, bisa menjatuhkan seseorang, bisa mengganggu seseorang. Qad hudiya, yang dia telah diberikan petunjuk. Wa kufiya, dan dia telah dicukupkan. Wa wuqiya, dan dia telah diberikan penjagaan. Baik. Zikir ini sangat banyak sekali penuh dengan keberkahan, ya. Berkata Al-Imam At-Tibi rahimahullah taala, ya, berkaitan tentang zikir tersebut, bahwasannya zikir tersebut, ya, jika seorang hamba dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir tersebut, yang dengan zikir tersebut dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang penuh dengan keberkahan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah. Ya. Kemudian akan memberinya petunjuk. Jelas, hidayah, petunjuk satu paket, ya. Akan memberinya hidayah dan petunjuk. Menolongnya dari perkara-perkara agama maupun perkara dunia. Ya, menolongnya dari perkara-perkara agama maupun perkara-perkara dunia. Dan jika seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan perkaranya, urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Kalau orang yang bertawakal, maka Allah akan cukupkan. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan cukupkan dia. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupkan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari tempat-tempat yang dia tidak duga-duga. Kemudian juga bertakwa kepada Allah, akan Allah cukupkan kebutuhannya. Kemudian, dan orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari keburukan setan, ya, dari keburukan setan, dan menjadikan setan tidak mampu untuk menguasainya. Ya, setan tidak mampu untuk menguasainya. Jadi zikir ini, dengan kata lain, zikir ini penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan manfaat yang sangat banyak bagi seorang muslim yang senantiasa melantunkan zikir tersebut, melantunkan doa tersebut ketika keluar rumah dari rumahnya. Ya, penuh syarat makna, ya, penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan. Maka hendaknya setiap muslim selalu merutinkan zikir tersebut. Ya, setiap kali dia keluar rumah, baca zikir tersebut. Untuk menunaikan hajatnya. Ketika dia keluar rumah, dia untuk menunaikan hajatnya, hendaklah dia membaca zikir tersebut, membaca doa tersebut. Baik hajat yang berkaitan dengan akhiratnya, ataupun hajat yang berkaitan dengan dunianya. Jadi antum mau ngaji, antum mau ke pasar, antum mau sholat, antum mau apa, pokoknya keluar rumah, baik masalah akhirat maupun masalah dunia, hendaknya berzikir dengan membaca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan membaca zikir ini, maka seseorang akan terjaga, ya, di dalam perjalanannya akan terjaga. Juga akan ditolong dan akan ditolong ketika dia akan melaksanakan hajatnya. Akan ditolong untuk menunaikan hajatnya, dimudahkan untuk menunaikan hajatnya.
baik hajat dunianya maupun hajat akhiratnya. Hajat maksudnya kebutuhan dunianya maupun kebutuhan akhiratnya. Maka kebutuhan agamanya Allah akan mudahkan. Allah akan tolong dia untuk menunaikan hajat tersebut. Maka seorang hamba hendaklah selalu dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dia merasa sombong. Hendaklah dia merasa diri dia butuh kepada Rabb-nya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia lepas ya dari meminta pertolongan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala walau hanya sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ingat doanya ketika zikir pagi. Dan janganlah engkau tinggalkanku, ya, tinggalkan diriku hanya kepada diriku saja, maksudnya jangan bebankan aku mengurusi diriku ini, ya. Tarfatain itu sekejap mata. Wala takilni ila nafsi, ya, jangan bebankan diri ini kepada diriku, ya Pak, aku ini kepada diriku ini tarfatain. Sekejap mata saja. Kita nggak bakal sanggup ngurusin diri kita sendiri walaupun sekejap mata saja. Semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun hanya sekejap mata tidak bisa. Insya Allah kita butuh pertolongan Allah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Kita tidak akan sanggup untuk melakukan apapun, hatta memakai pakaian kita harus mengucapkan bismillah. Seandainya kita nggak mengucapkan bismillah pun ternyata bisa, itu semua taufik dari Allah. Ya, semua adalah pertolongan dari Allah. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Allah sebaik-baik penolong. Allah lah sebaik-baik pemberi petunjuk. Maka seorang hamba tidaklah mungkin dapat menyelesaikan hajatnya, ya, sampai selesai selain ya hamba tersebut menyerahkan segalanya kepada Allah. Artinya seseorang tidak akan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir tersebut. Zikir ini ya ketika kita akan keluar rumah agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk di dalam perjalanan kita, ya, agar kita diberikan kecukupan di dalam menjalankan hajat kita, menunaikan hajat kita dilindungi oleh Allah dan juga kita dijaga oleh Allah dari gangguan setan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Baik, itu penjelasannya. Faedahnya, siap catat ya. Masya Allah nih, ini Ustadz hanya ngambil yang tersirat dalam hadisnya saja. Ya, Ustadz bacakan yang tersirat dalam hadisnya saja. Yang tidak dalam hadisnya, ya banyak yang tersirat dalam hadisnya, maksudnya yang utama saja. Yang utama saja yang hanya dibacakan. Adapun selebihnya terlalu banyak nanti ya antum catatannya ya. Kita ambil saja 5 saja. Setiap hari itu ya kisaran 3, 4, 5 saja. Baik. Keutamaan atau faedah dari zikir ini, ya, doa ini. Yang pertama, baik, akan senantiasa mendapat ya orang yang membaca zikir ini, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah ke jalan yang benar. Ya, akan senantiasa mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Allah akan senantiasa, atau gimana ya? Gini aja. Allah akan memberikan petunjuk gimana? Mending Allah aja ya. Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar bagi orang yang membaca doa tersebut. Zikir tersebut. Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar
kepada orang yang membaca doa tersebut. Habis Dan benar apa? Allah akan memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada orang yang membaca doa tersebut. Atau antum mudahnya aja. Diberikan petunjuk oleh Allah ketika membaca doa tersebut. Itu aja. Intinya diberikan petunjuk sama Allah. Intinya itu aja. Intinya Yang satu lagi apa Ustaz? Hah? Yang Allah akan memberikan jalan yang benar. Terus Kepada orang yang membaca doa tersebut. Intinya itu aja. Intinya Allah memberikan petunjuk. Gitu aja. Kepada orang yang membaca doa tersebut. Itu aja. Intinya itu. Allah memberikan petunjuk. Antum mau pakai bahasa yang lain juga boleh. Allah akan senantiasa mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ya. Atau Allah akan memberikan petunjuk ya disebabkan orang tersebut membaca zikir tersebut. apa Ustaz tadi yang faedah 2? Belum, faedah kedua masih satu. Masih satu. Allah senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada orang yang membaca disebabkan karena seseorang itu membaca atau meminta pertolongan kepada Allah ya melalui zikir ini. Ustaz, Panjang itu. Ustaz. Ya. Ini Ustaz, apa tuh namanya? Ana pas jalan ini Ustaz lupa bawa buku tulisnya Ya, Ustaz. apa? Bukan di rumah ya Ustaz, bukan di rumah ya Ustaz. Iya. Labas lagi. Ana nulisnya Allah akan memberikan jalan yang benar kepada orang yang membaca doa tersebut. Ya, boleh. Jadi Allah akan senantiasa memberikan petunjuk atau akan senantiasa mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Maksudnya adalah Allah akan senantiasa memberikan petunjuk disebabkan seorang meminta pertolongan kepada Allah melalui zikir tersebut. Ya, jadi barang siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun ya yang dapat menyesatkannya. Faedah 2 belum Ustaz? Belum. Yang kedua, akan diberikan kecukupan dalam setiap hajatnya. Baik perkara dunia maupun akhirat. Akan diberikan kecukupan dalam setiap hajatnya, baik perkara dunia maupun akan diberikan Ustaz, apa Ustaz? Kecukupan apa Ustaz? akan diberikan kecukupan. Akan diberikan kecukupan di dalam setiap hajatnya, baik perkara dunia maupun akhirat. Akan diberi kecukupan. Akan diberi kecukupan atau akan diberikan kecukupan sama aja. Akan diberi kecukupan. Iyalah. Ya. Dalam setiap hajatnya, baik perkara dunia maupun akhirat. Baik, yang ketiga. Belum Ustaz. Oh, belum. Ketiga aja langsung Ustaz. Kecukupan dalam setiap apa Ustaz? Akan diberi kecukupan dalam setiap hajatnya. Akan diberikan kecukupan dalam setiap hajatnya. Nih antum udah tahu faedahnya. Kalau nggak baca juga, sedih banget antum. Ya, dijaga antum. Tiga apa Ustaz? Hah? Yang ketiga, belum. Ya. Yang ketiga, akan dilindungi dan dijaga dari gangguan musuh, yaitu setan dan yang lainnya.
akan dilindungi dan dijaga dari gangguan musuh. Pertama, hudita, ya, diberikan petunjuk, ya sudah yang pertama dia diberikan petunjuk. Kemudian wakufita, dan dicukupkan, wawukita, dan terakhir dijaga, dilindungi. Akan dilindungi dari gangguan musuh, yaitu setan dan lainnya. Akan dijaga, dilindungi dan dijaga, atau dijaga dan dilindungi, tergantung, dari gangguan musuh. Siapa musuhnya? Yaitu setan dan yang lainnya. Setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Kemudian yang berikutnya, yang yuqal, setan yang oleh setanul akhor, yang berkata setan yang lainnya, ya, fayaqulu lahu syaitanul akhor, yang berkata setan yang lain ketika ada setan yang menggoda orang tersebut, ya. Oh belum, patatan aja dulu, patatan aja lahu syayatin. Keempat, ya, setan akan menyingkir, menjauh aja, setan akan menjauh dari orang yang setan menjauh, Ustaz. Yang keempat, setan akan menjauh dari orang yang membaca. Setan akan menjauh dari orang yang membaca dan meyakini zikir ini atau zikir tersebut. Setan akan menjauh dari orang yang membaca dan meyakini zikir tersebut. Jadi kalau dia membaca zikir tersebut, kemudian dia yakin, kalau nggak yakin ya sama aja, ya. Dia harus yakin dengan bacaan dia itu. Ya. Setan akan menyingkir, menjauh. Fatatan aja, ya. Setan akan menjauh dari orang yang membaca dan meyakini zikir tersebut. Apa? Kita salah baca, bukan fatatan aja mah itu ya. Fatatanaha, ya. Apa? Fatatanaha. Ustaz, faedahnya sampai berapa? 5. Ya. Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqal hina idin udita wa kufita wa wukita. Zikir apa, Ustaz? Anaha lahu sayatinu, ya. Yaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin, ya, qad hudiya wa kufiya wa wukiya, ya. Fatatanaha. Nomor 5 apa, Ustaz? Sudah, nomor 4. Fatatanaha sayatinu, fatatanaha lahu sayatinu, maka setan itu menjauh dari orang yang membaca dan meyakini zikir tersebut. Baik, yang kelima, ya, orang setan akhor, ya, fayaqulu lahu syaitanu akhor, ya, berkata setan yang lain kepada setan yang mau menggoda tersebut, berkata setan yang lain, ya, ini dari ngambil dari sini. Nomor 5 apa, Ustaz? Iya, sebentar. Nomor 5, ya. Ustaz, suaranya putus-putus, Ustaz. Udah cepet dulu. Suaranya putus-putus, Ustaz. Iya, yang lain di-mute. Mute. Baik. Jelas ya? Baik. Berdasarkan, coba ada yang dinyalain.
Baik. Yang kelima, berdasarkan teks hadis tadi, maka jika ada setan lain yang akan mengganggu orang tersebut, yang akan mengganggunya, jika ada setan lain yang akan mengganggunya, mengganggu orang tersebut ya, yang baca doa tadi. Jika ada setan lain yang berusaha mengganggu, gitu aja. Atau jika ada setan lain yang mengganggu, gitu aja dah. Jika ada setan lain yang mengganggu atau menyakitinya, jika ada setan lain yang mengganggu atau menyakitinya, maka setan yang lain akan mengatakan pada setan tersebut. Panjang nomor 5. Maka setan yang lain akan mendapatkan atau akan mengatakan pada setan tersebut, jika ada setan lain yang akan mengganggunya, yang akan mengganggu dan menyakitinya, jika ada setan lain yang akan mengganggu dan menyakitinya, maka setan yang lainnya akan mengatakan pada setan tersebut, dah, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu? Baik, satu ulang lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu? Pulang dari Jika awal, Ustaz. lain yang akan mengganggu dan menyakitinya. Ulang, Ustaz. Jika ada setan yang lain, nggak usah pakai yang lain. Jika ada setan lain yang akan mengganggu dan menyakitinya, maka setan yang lainnya akan berkata pada setan tersebut. Maka setan yang lainnya akan berkata pada setan tersebut, yang setan yang tadi mau ganggu tadi, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu? Hah? Ulang. Ya, ulang. Jika ada setan lain yang akan mengganggu atau menyakitinya, sudah? Sudah. Sudah. Maka setan yang lainnya akan berkata kepada setan tersebut. Maka setan yang lainnya akan berkata kepada setan tersebut. Sudah? Dah. Belum. Maka setan yang lainnya akan berkata kepada setan tersebut. Sudah? Panjang nomor 5 ini. Karena ya, ayaqulu lahu syaitanun. Ya, kaifalaka syaitanun akhar. Kaifa rajulin qad hudiya wa kufiya wa hukiya. Kepada setan tersebut, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu? Bagaimana engkau bisa mengganggu? Bisa mengganggu terus apa, Ustaz? Ya, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, perlindungan. Iya, ntar Ustaz ulang, perlindungan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat hidayah, kifayah, dan wikoyah. Hidayah itu petunjuk, kifayah itu adalah kecukupan, dan wikoyah itu adalah perlindungan atau penjagaan. Kecukupan terus apa, Ustaz? Kecukupan
dan perlindungan atau penjagaan. Nah, ini tadi habis mengganggunya. Bagaimana engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk? Bagaimana mungkin engkau, ulang dari awal ya, jika ada setan lain Lihat, dengerin. yang akan mengganggunya, ya, jika ada setan lain yang akan mengganggu dan menyakitinya, maka setan yang lainnya akan berkata kepada setan tersebut, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Tunjuk kan komanya. Sudah? Yang belum bilang nomor 5, diulang lagi. Jika ada setan lain yang akan mengganggu dan menyakitinya, maka setan yang lainnya akan berkata kepada setan tersebut, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Titik. Dah. Kepada pusat? Mengganggu kepada apa, Sat? Mengganggu orang lain. Mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk. Bagaimana mungkin kau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk? Koma. Guru, petunjuk, cukupan. Dan perlindungan. Cukupan atau dan bahasa Arabnya, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang lain? Bagaimana mungkin kau bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan hidayah, ya, kemudian kifayah dan wiqayah. Wadhudiyah, wa kufiyah, wa wuqiyah. Dan apa tuh? Mendapatkan apa, Ustaz? Telah mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Antum berarti diktenya kurang ini nih. Imlanya kurang latihan. Harus sering-sering nih dilatih nih. Ya, lambat maksudnya nulisnya. Ulang jadi. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Dan apa, Sat? Hah? Dan apa? Dan perlindungan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Dah? Dah. Ada yang belum? Ada yang belum? Baik. Kita ulangin lagi ya hadisnya ya. Idza kharajar rajulu, jika telah keluar seseorang ya min baitihi, dari rumahnya, faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dan dia berkata bismillahi tawakkal, dan dia membaca atau berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya artinya apa namanya, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya, ya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Maka ya qala yuqal, ya dikatakan kepadanya hina idin hudita wa kufita, hina idin wa hudita wa kufita wa wukita, ya,
engkau ketika ini engkau adalah diberikan petunjuk. Kemudian engkau dicukupkan dan engkau diberikan penjagaan atau perlindungan. Kemudian fatatanaha lahu syayatinu, dan para setan kabur darinya, menjauh darinya, menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, dan berkata setan yang lainnya kepada setan yang menggoda orang tersebut, ya, kaifa laka birajulin, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang qad hudiya, yang dia telah mendapatkan petunjuk, wa ukifa, dan dia telah mendapatkan kecukupan, dan ukiya, dan dia telah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah diberikan petunjuk dari Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, kecukupan oleh Allah, dan juga perlindungan oleh Allah. Apalagi yang kurang, ya? Petunjuk berarti antum tetap berada di jalan yang lurus, dapat petunjuk. Ini masalah agama. Kemudian ukifa, diberikan kecukupan, antum diberikan kecukupan, dimudahkan kehidupannya di dunia maupun kehidupan untuk akhiratnya. Diberikan kemudahan ketika antum mencari nafkah, nanti mungkin dewasa kalau orang yang pergi mencari nafkah, atau kalau yang antum yang belajar, dimudahkan antum dalam belajar, dicukupkan. Mulai dari keperluan antum dicukupkan semuanya, transportasi dan lain sebagainya, Allah mudahkan antum. Allah beri kecukupan. Ya. Kemudian apalagi? Udah gitu antum dijaga dan dilindungi oleh Allah, wa ukiya. Ya, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kurang apa lagi? Maka ini sangat, Masya Allah ya, faedahnya sangat besar. Orang yang membaca zikir ini dan meyakini zikir ini. Baik. Itu mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Ya. Jazakumullah khairan. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Ya. Mungkin masih ada yang kurang-kurang, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena waktu yang terbatas. Ya. Karena kita punya kesibukan masing-masing. Ustaz juga baru pulang tadi. Baru duduk sebentar, sudah azan, buru-buru ke musola sampai sekarang. Belum pulang ke rumah lagi. Tadi cuma datang, naruh sepatu, naruh helm, duduk sebentar, kemudian berangkat ke musola. Dan mungkin antum semua juga sudah ingin siap-siap bermain ya. Taib, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Enggak. Tidak ada ya? Tidak. Ya jelas ya, insya Allah Ustaz sudah menjelaskannya sejelas-jelasnya mungkin ini. Sangat-sangat jelas, insya Allah. Ya, doa ini sangat bagus sekali. Jadi antum bisa praktekkan. Nanti kalau keluar rumah antum baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Atau antum tambah lagi dengan doa yang kedua tadi. Ya Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Dan ini doa yang kedua juga tidak kalah bagusnya, Masya Allah ya. Doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, antum baca terjemahannya, Insya Allah. Baik. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembalikan kepada Ustaz Adit. Jazakumullah khairul jaza kepada anak-anak yang sudah, adik-adiknya sudah istiqomah ya. Sampai hari ini kita belajar. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustaz Adit. Taib. Jazakumullahu khairan atas ilmu dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Asma. Masya Allah, banyak faedah yang kita ambil ketika ketika keluar rumah sekalipun ya, kita harus berlindung kepada Allah dari segala sesuatu dan meminta perlindungan dari syaitanir rajim ya. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah kita hari ini cukup insya Allah ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, aku mau main. Hah? Ada? Konsep, tidak. Aku ingin menikmati perjalanan. Ana nulisnya Al-Kausar 2 sama Al-Ikhlas 2 kan, Sat? Iya, mau nambah lagi nggak? Enggak.
Nah, ya udah. Baik, insyaallah. Masa pikir Faizan? Atau Ustaz. Iya, Tafadhol Faizal mau bertanya. Ustaz, yang kelima habis perlindungan apa Ustaz? Udah, perlindungan. Dan baik juga. Faizan. Nama penjagaan itu sama. Perlindungan. Yang pertama diberikan petunjuk, ya hidayah atau petunjuk. Kemudian kifayah, artinya kifayah itu kecukupan. Dan yang terakhir wikoyah itu penjagaan atau perlindungan. Sama aja. Hidayah, petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Udah cukup 3. Baik, ada lagi? Ustaz, anak keluar ya Ustaz. Keluar belum doa kafaratul. Pengen makan Ustaz. Udah pada mau main mungkin. Soalnya Ustaz, anak cuma pengen buka langsung Ustaz, bukan mau main. Buka kemana? Antum memang buka apa? Buka puasa. Belum lah. Masya Allah. Masih sekitar 5 menit lagi kalau gue puasa. Insya Allah. Tanah main Ustaz. Anak main ya Ustaz. Iya. Ya, salah satu kegembiraan orang berpuasa yaitu ketika berbuka. Baik, insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan doa ke-8 hari ini, yaitu doa keluar rumah. Semoga antum menerapkannya ketika antum keluar dari rumah. Baca doanya, antum sudah hafal ya insya Allah masing-masing, agar antum dilindungi dari setan ya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa mengucapkan syukran jazakumullahu khairan ke Ustaz Abu Asma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Anak keluar. Anak keluar. Ya.